Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, sore ini kita awali perjumpaan kita dengan bacaan Ummul Qura. Semoga bahagia dan mudah-mudahan barokah. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam wa ali baiti wa dzurriyyatihi man fa'al kitab asani dan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-rahmanir-rahim. Ya kana bihi wa kana sanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali kajian hadis 578 dari kitab Mukhtarul Hadis karangan Syekh Al-Marhum Sayyid Ahmad Al-Hashimi, pengajar di madrasah di Kairo. Khairun nasi utawi saapi-api para manusia, sebaik-baik manusia iku korni generasi ingsun. Korun itu sebenarnya abad ya. Awak juga berarti abad, jadi 100 tahun, 100 tahun abad. Tapi yang ada masjid ini adalah generasi. Sumaladzina nuli wong akeh ya kang ngiringi sapa ladzina ing korni. Sumaladzina nuli wong akeh ya kang ngiringi sapa ladzina ing korni. Sebaik-baik manusia lah generasiku, yaitu sahabat. Sumaladzina kemudian yang mengiringi yaitu tabi'in. Sumaladzina kemudian tabi'in. Sebagian penjelasan lama seperti itu. Masa Nabi dari sahabat, setelah itu masa sahabat ya, dari tabi'in. Yang ketiga adalah masa muridnya sahabat, yaitu tabi'in. Tuma yajiu nulit teko sapa aqwamun beberapa kaum tasbiku mendahului apa syahadat wa khadim kesaksian salah sijine kaum yamini kelawan sumpah ahad wa yaminuhu lan tasbiku mendahului apa syahadat wa khadim kesaksian salah sijine kaum yaminau ing sumpah ahad. Wa yaminu tawi sumpai ahad iku wa yaminu lan mendahului apa sumpai ahad syahadat atau ing kesaksian ahad rawahu Syaikhon. Jadi generasi yang terbaik generasi Nabi, yaitu sahabat, kemudian tabi'in. Maka dalam ilmu hadis itu ada istilah mutaqaddimin mutaakhirin. Abad pertama sampai ketiga itu termasuk ini. Yang digaransi oleh Nabi adalah tiga ini, karena Rasulullah menyebutkan tiga korni ladzina lahum berarti sampai abad ketiga. Ini disebut mutaqaddimin. Kemudian datang kaum yang kesaksiannya mendahului sumpahnya. Apa artinya? Orang berebutan ingin jadi saksi, tapi saksi palsu, saksi untuk mendapatkan uang, bukan untuk kejujuran. Tadi itu generasi yang jelek ya. Dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Maksudnya orang ngumbar sumpah ya. Sumpah palsu. Itulah generasi keempat ya. Orang nyebut abad keempat ya. Kalau ilmu muhaddisin menyebut abad keempat itu adalah mutaakhirin ya. Apa bedanya? Abad keempat sudah banyak pertikaian, artinya sudah harus diteliti benar orang fasik atau tidak. Ya. Sudah nggak ada sahabat di situ, tabi'in. Nah, jadi pemberlakuan kritik sanad, ya, itu kritik matan juga sudah dianggap hal yang seharusnya. Ya. Karena sudah banyak penipuan, pemalsuan, ya. Sumpah palsu. Itu dalam ilmu hadis. Ya.
kenyataan memang seperti itu. Jadi dalam umat Islam sudah pecah belah, perang saudara sudah banyak ya. Mulai zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, zaman Sayyidina Ali sudah perang saudara. Itu masih ada sahabatnya, cuma Rasulullah sudah wafat. Apalagi setelah itu tabi'in, setelah itu tabi'in, dan lebih parah lagi. Kenapa generasi sahabat itu dianggap terbaik? Ya karena masih ditunggu Rasulullah, mendapat doa Rasulullah, melihat Rasulullah saja sudah mempengaruhi jiwanya. Jadi ces-cesannya gede itu, power bank itu ya. Kalau Rasulullah itu power bank yang gede, wis setrume gede, kabelnya gede, ya copot. Bus umpama HP itu original kabelnya. Jadi ngisinya cepetnya. Listriknya gede, kabelnya gede, cepet. Nah, kalau sekarang ini listriknya cilik, ya. Kuat arusnya turun naik, voltasenya turun naik. Ya akhirnya ngisi HP nggak bisa cepat. Itu karena sumbernya kecil. Siapa sumbernya? Ya gurunya, ulamanya. Ya. Kalau zaman Nabi sumbernya dari Nabi, zaman sahabat sumbernya dari sahabat, zaman tabiin sumbernya dari tabiin. Ya. Nah, otomatis akan berkurang. Ya. Maka masih baik generasi Nabi, yaitu generasi sahabat. Ya. Walaupun di zaman Nabi sudah ada perzinaan dihukum, sudah ada, ya. Tapi masih tergolong baik ya. Ada orang berzina, tobatnya luar biasa. Sampai sahabat ketika Nabi mau menyolati mantan pezina yang sudah tobat dihukum ranjang, sahabat kan sepertinya menyarankan jangan, tapi Rasulullah mengatakan sudah tobat. Andaikan tobatnya dibagi sekitar Madinah dengan penduduk sekitar, masih bagusan tobatnya orang ini. Itu artinya apa? Zaman Rasulullah juga sudah ada pelanggaran, cuma iman mereka masih kuat-kuat, gak oglak-aglik seperti akhir zaman. Ya. Kalau sekarang imannya itu banyak ditukar sama supermie, minyak goreng, itu sudah keluar dari Islam. Dulu benar-benar militan. Sahabat Bilal bin Abi Robah ya, seorang budak itu disuruh murtad tidak mau, bahkan dijemur dipanas dari matahari ya, di padang pasir dan ditindih batu, itu pun masih ahad, masih mempertahankan imannya ya. 579 khiyarukum utai pilihan sira kabeh iku akhasinukum paling bagus ya sira kabeh apa akhlakon akhlaki. Wa Tabrani an rawal Bukhari wa Muslim. Ya. Sebaik-baik kalian lah yang paling baik akhlaknya. Khairun nasi ahsanum khuluqan. Utawi sapi-api para manusia iku ahsanum paling bagus ya. Nas apa nih khuluqan akhlaki. Rawal Tabrani an. Jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang akhlaknya terbaik. Akhlak itu apa ya? Akhlak itu adalah ya, dorongan jiwa ya, yang membuat atau mendorong berbuat baik secara refleks ya. Dorongan jiwa yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan secara refleks itu namanya akhlak. Bisa berbuat baik, bisa berbuat jelek ya. Kalau yang baik berarti akhlak yang hasanah, kalau jelek berarti akhlak yang madmumah. Jadi dorongan jiwa itu. Jadi akhlak itu harus dilakukan secara refleks tanpa pertimbangan akal. Pokoknya tamu langsung jajan keluar, ketemu orang senyum, gak usah ini perlu senyum apa enggak ini. Jadi secara refleks itu namanya akhlak. Kalau belum hanya kebiasaan namanya
adab, tata krama, adabun. Ya, yang terbaik yang karakternya bagus, itu akan menjadi umat terbaik. Kalau perusahaan sekarang butuh karyawan yang berkarakter bagus, jadi milih sing apik ya karakternya sing apik. 581 khairun nasi sapi para manusia iku man wong tolak kang panjang apa umruh umriman. Makasunan bagus apa amalu amaliman. Wasyarun nasihan saire para manusia iku man wong tolak kang panjang apa umruh umriman. Asaan apa amalu amaliman. Rawahu Ahmad. Rawahu Ahmadu an Abi Bakr. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya, jelek perbuatannya. Maka kita harus berbuat baik. Sebab orang kalau berbuat baik akan dikenang orang, seperti umurnya panjang benar. Kapanpun masih diingat orang ya. Khairu ummati utai sapi-api umat ingsun iku alladzina wong akeh idza asau. Nalika berbuat jelek sapa ladina istighfaru mongko njaluk sepuro sapa ladina. Sebaik-baik umatku adalah orang yang ketika berbuat jelek langsung beristighfar minta ampun pada taubat. Wa idza ahsana nalika nglakoni kebagusan sapa ladina istabsyaru mongko bunga sapa ladina. Jadi kalau berbuat jelek cepat istighfar, kalau berbuat baik senang. Bisyarah, maksudnya sumringah wajah, menunjukkan rasa gembira. Jadi nek jamaah seneng itu berarti orang apik. Jamaah kepeksa itu berarti duduk wong apik. Kita kan biasanya nek mangan seneng, mangan enak seneng. Ya. Nek nglakoni apik belum tentu senang. Itu berarti orang kurang baik. Orang baik itu berbuat kebaikan pasti senang. Kamu kok pasti rajin jamaah, oh ya senang. Jadi gembira kalau bisa jamaah itu contoh. Bisa berbagi itu senang. Itu berarti orang baik. Tanpa perhitungannya. Kalau hitung-hitungan itu namanya pedagang. Ya. Keluar uang harus dapat barang. Wa idza safaru nalika bepergian sapa ladina qasaru mongko qasar meringkas salat sapa ladina wa aftaran mokel ora poso sapa ladina. Jadi kalau bepergian qasar salat dan tidak berpuasa. Wa tabrani an Jabir ya. Silakan dalam bepergian boleh tidak berpuasa, tapi harus qadha. Ya. Nah, kok di sini dianggap khair umat yang menjalankan berbuka puasa, yang mokel, maksudnya tidak puas. Padahal dalam ayatnya wa antasumu khairul lakum. Puas, jika kalian puasa itu lebih baik. Mana yang betul? Ya. Artinya orang melakukan qasar itu kan rukhsah, keringanan dari Allah. Mokel juga rukhsah, keringanan dari Allah. Kalau dijalani, Allah senang dengan dispensasinya. Makanya mazhab Hanafi itu kalau 3 marhalah kira-kira 121 kilometer perginya itu ya harus qasar. Karena kesumbungan kalau nggak mau nerima dispensasi Gusti Allah, keinjiban, kesumbungan. Dewe keringan kok gagal ya. Jaluk sing abot. Nah, itu mazhab Hanafi. Ahmad Asy-Syafi'i tidak harus, silakan boleh pilih. Mau qasar mau jamak. Khairi baitin utai sapi-api omah fil muslimina ing dalam umat Islam iku baitun rumah di dalam pet yatimun utai anak yatim. Yusanu kang dibagusi pada anak ing dalam fi nilai maring anak yatim. Jadi sebaik-baik rumah adalah sebuah rumah yang
di dalamnya ada anak yatim yang diasuh, diperlakukan dengan baik, disantuni, dipelihara dengan baik. Itu rumah yang terbaik. Jadi rumah tempat tinggal anak yatim yang dihormati, diasuh dengan baik. Masyarul baitin lan utawi saele-ele omah fil muslimina ing dalam umat Islam iku baitun omah fi dalam bait yatim utawi bocah yatim yusau kang dieleki apa mari yatim. Sejelek-jelek rumah adalah rumah yang ditinggali anak yatim yang dizalimi, diperlakukan dengan jelek, ya. Dizalimi. Maka jangan sampai menzalimi anak yatim. Ana ta ingsun wa kafil yatim ilmu kang nanggung bocah yatim fil jannati lan swarga iku kadza kaya iki. Al Bukhari an Abi Hurairah. Hadis lain menyebutkan Rasulullah ya, mengumpamakan ya, beliau dengan pengasuh anak yatim. Di surga itu seperti jari telunjuk beliau dengan jari tengah. Asyara bisababati wal mustaqim. Artinya dekat sekali dengan Rasulullah itu untuk pengasuh anak yatim, yang ngurus anak yatim, yang nanggung anak yatim. Maka kita sebaiknya menyantuni anak yatim, berbuat baik pada anak yatim. Walaupun anaknya sendiri, misalkan ibu, ayahnya suaminya sudah meninggal, kan punya anak, itu juga yatim, harus disayangi. Mengapa kok kita sayang? Ya, yang tanggung jawab sudah tidak ada. Yang cari nafkah sudah dia, paling tidak berkurang kesejahteraannya. Jadi kalau suami wafat sering kali kesejahteraan anak juga terganggu. Ya. Nah kalau istrinya kaya, pandai nyambut kawin, ya mungkin bisa lain lagi. Tapi kan ayah tidak bisa digantikan dengan rekening. Ya. Misalkan anak ditawari, gimana ayahmu tak bunuh, tak kasih 2 miliar kamu, pasti milik ayah lah. Karena kehangatan bersama ayah, keceriaan bersama ayah, bersama ibu tidak bisa digantikan dengan materi. Makanya anak walaupun disenangkan di panti asuhan, kadang masih sebutannya kakean pola, orang sebut nakal. Itu karena apa? Kurang kasih sayang. Ya. Orang lain membelai beda dengan belayan orang tua sendiri lain. Ya. Kalau orang tua itu tulus, ya. Ngasih uang juga tulus. Orang tua itu tanpa pamrih, ya. Ia rela panas-panas kerja di sawah ya, demi anaknya. Bahkan kadang tidak makan, nunggu anaknya makan dulu. Tidak tidur, nunggu anaknya tidur dulu. Itulah orang tua, tulus. Maka kasih sayang seperti itu susah dibalas, susah digantikan. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah menyayangi anak yatim, menyantuni anak yatim. Sampai digaransi jaminan dekat di surga. Yo masuk surga, yo dekat Rasulullah. Itu adalah pengasuh anak yatim. Hadis ini kalau di sanawiyah biasanya saya lakukan ya. Khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi sebaik-baik rumah adalah sebaik-baik, ada terjemahnya, sebaik-baik rumah di dalam orang-orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik.
Seburuk-buruk rumah di dalam orang-orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jelek. Lagunya ana wa kafirul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an rawahul Bukhari. Saya bersama pengasuh anak yatim di surga seperti ini. Nabi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, itu haknya. Untuk mengingat itu dilakukan supaya mudah mengingat. Nah, nanti Bapak Ibu pendengar bisa mempraktekkannya dengan lagu-lagu itu. Jadi metode mengajar itu ada, metode menghafal itu ada. Ya, kreasi masing-masing guru ya. Apa enggak boleh lah, boleh. Siapa ngelarang lakukan hadis? Kalau Al-Quran dilakukan nggak cocok, itu baru nggak boleh. Harus dengan lagu yang cocok dengan bahasa Arab, dengan Al-Quran. Kalau nggak cocok, nggak pas, itu nanti mengurangi kebaikan tajwidnya, wakofnya. Maka nggak boleh, panjang pendeknya kurang, itu nggak boleh. Kurang pas lah. Nah, kalau pasnya nggak masalah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.